Masih bersama Tugas Enteng. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng akan menjelaskan tentang klasifikasi pondok pesantren. Seperti yang kita ketahui bahwa pondok pesantren merupakan tempat menginap para santri untuk menuntut ilmu agama atau memperdalam ilmu agama sesuai dengan tujuan tafaqquhu fiddin. Nah, pondok pesantren ini ternyata berkembang jauh sebelum Indonesia terbentuk, dan inilah yang membuat pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang luar biasa. Berikut klasifikasi pondok pesantren. Pondok pesantren secara garis besar dibagi menjadi 3 klasifikasi atau 3 kelompok. Yang pertama adalah pondok pesantren salaf atau tradisional. Mungkin kamu pernah mendengar ya kata salafiyah ya, pondok pesantren salafiyah. Nah, kalau salafiyah berarti termasuk salaf di sini ya. Kemudian ada kholaf. Ya, pondok pesantren kholaf atau pondok pesantren modern. Nah, ini mungkin nggak asing ya bagi kamu ya. Ada pondok pesantren modern ya. Kemudian ada jalan tengahnya, ada perpaduan salaf dan kholaf. Sebenarnya 3 klasifikasi pondok pesantren ini apa sih? Kita bahas selanjutnya di Tugas Enteng. Pesantren salaf atau salafiyah. Pesantren ini memiliki ciri khas bahwa sumber pembelajaran masih terbatas hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersumber pada literatur Islam klasik atau kitab kuning. Ya, jadi pondok pesantren salaf ini tandanya atau cirinya adalah mengajarkan kitab kuning saja. Kemudian metode pembelajaran yang dipakai merupakan bandongan. Ya, bandongan itu ngaji weton, ngaji kiai menjelaskan, nanti santrinya menulis ya. Sorogan itu setoran ya, dan nadoman itu hafalan. Kemudian kebiasaan santri beribadah ritual seperti sholat jamaah, sholat lail atau sholat malam, puasa sunnah dan sebagainya. Kemudian pondok pesantren salaf ini tidak mengharapkan santrinya setelah lulus untuk melanjutkan pendidikan, sehingga biasanya di pondok pesantren salaf itu tidak mengeluarkan ijazah formal. Ya, jadi ijazahnya berupa syahadah atau ijazah pondok. Ya, jadi lulusan dari pondok salaf itu nanti biasanya akan kembali ke daerah dan menjadi guru ngaji atau peran keagamaan lainnya. Kemudian di pondok salaf itu ada peran sentral seorang kiai. Ya, ada peran sentral sosok kiai sebagai pemimpin karismatik yang dapat dijadikan sebagai panutan para santri dan peduli terhadap kehidupan masyarakat, serta pengayom baik tingkat lokal, regional maupun global. Nah, seperti Mbah Mun ya, almarhum. Kemudian sarana prasarana pondok salaf itu seadanya atau sederhana, karena memang pondok salaf itu mengutamakan pada pola kehidupan santri yang sederhana. Kemudian jenjang pendidikan tidak dibatasi waktu, usia, tetapi dari penguasaan kitab. Artinya misalnya mau mondok 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun juga tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting penguasaan kitabnya. Misalkan 3 tahun kok sudah khatam banyak kitab, ya bagus. Nah, sekarang kita ke pondok pesantren kholaf. Pondok pesantren kholaf ini mengajarkan ilmu agama dan umum dalam pendidikan formal. Ya, jadi pondok pesantren modern itu tidak menggunakan kitab klasik ya, tidak menggunakan kitab kuning, tetapi ilmu agamanya itu masuk di pendidikan formal. Jadi dalam pelajaran di kelas ya. Jadi pelajaran agamanya masuk di pelajaran kelas, tetapi sumbernya tidak lagi kitab kuning, tidak lagi membaca kitab kuning, mengabsai atau mengartikan kitab kuning, tetapi sudah bentuknya teks, bentuknya terjemahan. Nah, biasanya ini bentuknya sudah sekolah ya, asrama, tetapi ada
pelajaran agamanya yang relatif banyak. Itu pesantren kholaf. Kemudian metode klasikal, artinya kalau belajar di pesantren kholaf itu biasanya ada sekolahnya, baik madrasah maupun sekolah ya, SMA, SMK itu ada, sehingga pembelajarannya itu di kelas. Metode klasikal itu maksudnya metode yang di kelas ya, pembelajaran di kelas menggunakan kurikulum mata pelajaran umum dan keterampilan yang dipadukan dengan agama. Terus kehidupan santrinya sesuai pendidikan formal, artinya ya sesuai dengan pendidikan. Misalnya pagi sekolah, nanti siangnya nanti ada kegiatan, sorenya misalnya ada ekstrakurikuler dan seterusnya. Itu jadi tidak setelah sekolah itu nggak ngaji kitab ya. Itu pesantren kholaf itu seperti itu. Terus untuk pesantren kholaf karena bentuknya adalah biasanya ada madrasahnya atau sekolahnya, ada ijazah formal ya. Jadi untuk pesantren kholaf ini ada misalnya ijazah, kalau ada SMP-nya ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah SMK, bahkan ada perguruan tinggi. Nah, itu gunanya untuk melanjutkan di jenjang selanjutnya. Kemudian biasanya lulusan-lulusan dari pesantren kholaf itu diharapkan menjadi cendekiawan muslim yang bermanfaat bagi masyarakat dan agama serta negara. Kemudian pemimpin pesantren yang responsif itu selalu berpegang kepada prinsip bahwa pesantren merupakan lembaga untuk memberikan pelayanan kepada komunitas pesantren dan masyarakat. Untuk sarana dan prasarana pondok pesantren kholaf biasanya disesuaikan dengan KBM. Lah kalau tadi yang salaf itu sederhana, kalau yang kholaf biasanya gedung-gedungnya lebih bagus. Ya, lebih sesuai dengan peruntukannya untuk KBM. Ya, ada komputer, ada macam-macam lah di situ. Kemudian untuk jenjang pendidikan dibatasi waktu dan usia karena tadi basisnya kan sekolah ya. Jadi misalnya mau sekolah SMP saja berarti kan mondoknya 3 tahun. Kalau mau dilanjut SMA-nya berarti ya nambah jadi 6 tahun. Kalau sama kuliahnya biar sampai lulus ya berarti nambah 4 tahun jadi 10 tahun. Begitu ya. Itu pesantren kholaf. Jenis yang ketiga adalah pesantren perpaduan salaf dan kholaf ya. Karena untuk jalan tengah ya, jalan tengah biar tetap ngaji kitab kuning, biar tetap pelajaran umum, maka ada yang namanya perpaduan pondok pesantren perpaduan salaf dan kholaf ya. Jadi pondok pesantren ini cirinya dia mengajarkan ilmu umum ya, ada madrasahnya, dan setelah madrasah biasanya sore atau malamnya itu tetap ngaji kitab kuning ya. Jadi lebih lengkap ya kalau pesantren perpaduan salaf kholaf ini. Ini ada di tengah antara salaf dan kholaf. Artinya si santri atau siswa santriwati itu tetap belajar ilmu umum dan ilmu agamanya dari literatur klasik ya atau kitab kuning. Kemudian metode belajarnya divariasi, ada Bandungan, Sorogan, Nadoman, juga ada metode-metode modern, misalnya presentasi di kelas, kemudian ada pakai PowerPoint, pakai proyektor, dan seterusnya. Lebih kaya ya. Kemudian santri biasanya di samping santri itu bersifat kesalehan ritual ya, ritual ibadah, juga kesalehan individu, juga menumbuhkan kesalehan sosial. Ya, artinya di sini santri itu diajari lebih lengkap. Kemudian alumni itu punya keterampilan membaca kitab kuning, mengartikan kitab kuning, tapi juga bisa menjadi pegawai. Karena di sini kan ada sekolahnya, jadi bisa mengeluarkan ijazah, dan ijazah bisa untuk sekolah selanjutnya, untuk melamar pekerjaan formal. Kemudian biasanya alumni kembali ke daerah asal untuk pembaruan hidup masyarakat. Nah, biasanya karena di sini punya pendidikan formal, juga bisa mengajari masyarakat dalam hal-hal formal, sehingga pendidikan desanya atau daerahnya itu lebih maju. Nah, tetapi ini kalau di perpaduan salaf dan kholaf itu tetap ada figur kiai. Kiainya biasanya yang dijadikan figur teladan itu adalah kiai sepuh ya, kiai yang paling tua.
sebagai acuan utama. Sarpras tetap sesuai kebutuhan pembelajaran KBM, tetapi juga bersifat masih sederhana. Beda sama yang modern. Kalau yang modern mungkin kamu bisa lihat di sekitarmu itu gedungnya tinggi-tinggi ya, bertingkat bagus. Kalau biasanya perpaduan salaf dan kholaf itu tetap mempertahankan kesederhanaan. Jadi bersifat zuhud ya. Santri itu nggak boleh, sebenarnya ya santri itu ya nggak boleh yang neko-neko, yang mewah-mewah lah. Ya tetap sederhana, mengartikan hidup itu ya hanya untuk beribadah, ya bukan untuk keduniaan. Terus jenjang pendidikan tetap dibatasi waktu, tetapi misalnya kok setelah lulus itu mau tetap nyantri di situ ya boleh, nggak masalah ya. Nah, contoh-contoh pondok pesantren ini contohnya satu ya. Kamu bisa mencari contoh lain ya, silakan. Tadi salaf itu yang ciri khasnya mengajarkan kitab kuning saja, nggak ada sekolahnya, itu salaf ya. Contohnya adalah Ponpes Blok Agung Banyuwangi ya. Di sekitarmu adakah yang seperti itu, pondok yang seperti itu ya? Ya silakan, bisa nanti kamu data sendiri. Yang kholaf itu yang punya sekolahan tetapi nggak ngajari kitab kuning. Contohnya adalah pondok pesantren modern Gontor ya. Terus ada yang perpaduan itu ya ada sekolahnya tapi tetap ngajari kitab kuning. Contohnya adalah Tebu Ireng. Nah, kalau kita bicara tentang pondok pesantren, itu apa sih peranannya terhadap pelajaran kita ini, Nahdlatul Ulama NU? Peranannya terhadap NU itu apa? Ya. Sebenarnya pondok pesantren itu ya telah lahir jauh sebelum NU ya. Jadi hubungan pondok pesantren dan NU itu seperti ikan dan air. Jadi nggak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling mengisi. Karena para ulama sebelum membentuk NU itu ya berkiprah di pondok pesantren ya. Jadi wadah untuk berorganisasi memperjuangkan rakyat itu ada di pondok pesantren. Nah, sehingga pada tahun 1926 itu muncul gagasan untuk membentuk yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi siapa yang membentuk Nahdlatul Ulama? Ya kiai-kiai dari pondok pesantren ya. Jadi yang membentuk NU itu kiai-kiai dari pondok pesantren. Nah, untuk menyatukan visi para kiai, terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Para Ulama. Ya, jadi semula kiai-kiai itu berkiprah di pondoknya masing-masing. Biar lebih luas lagi, maka terbentuklah Nahdlatul Ulama. Ya. Pondok pesantren itu memiliki peran terhadap masyarakat. Contohnya pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan ya. Kita tahu ya bahwa pondok pesantren itu telah lama mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga untuk lembaga pendidikan dakwah ya. Untuk membuat masyarakat itu menuju Islam, maka pondok pesantren itu peranannya banyak. Terus pondok pesantren sebagai tempat pengabdian dan pelayanan masyarakat. Dan pondok pesantren itu yang terakhir tadi memiliki peranan terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi peranan pondok pesantren itu banyak ya. Salah satunya adalah lahirnya Nahdlatul Ulama. Di samping tadi ada sebagai lembaga pendidikan, pengabdian dan pelayanan masyarakat. Oke, terima kasih sudah nonton Tugas Enteng. Saksikan video-video Tugas Enteng yang lain. Sampai jumpa.